Kalau presiden lagi nggak bisa mimpin negara, dia bakal diganti sama wakilnya. Tapi pernah nggak kepikiran, gimana kalau wakilnya juga nggak bisa gantiin presiden? Kira-kira apa yang bakal terjadi sama negaranya? Apakah bakal langsung kacau tanpa pemimpin? Yang jelas, kalau Papres dan Mas Wapres sama-sama nggak ada, bakal ada sosok yang maju dan gantiin sementara. Tapi, gimana cara milihnya? Apakah ketua MPR dan DPR bakalan suit? Atau para menteri yang rame-rame home pimpah? Atau malah minta presiden sebelumnya berkuasa lagi? Oke, ayo coba kita lihat sejarah. Soalnya ternyata dulu Indonesia pernah ada di posisi ini. Ya, pas awal-awal kita merdeka, Belanda sempat pengen ngejajah ulang Indonesia dan nyulik para pemimpinnya. Saat itu, Soekarno-Hatta langsung gerak cepet ngirim pesan darurat ke satu-satunya menteri yang ada di luar ibu kota saat itu. Nyuruh dia jadi presiden sementara. Sayangnya pesan ini nggak pernah sampai karena stasiun radio yang ada keburu dihancurin Belanda. Tapi seolah bisa telepati, om-om ini inisiatif maju mimpin negara dan jadi ketua pemerintah darurat Republik Indonesia. Akhirnya di tahun segini, pemerintah kita bikin aturan yang bilang kalau suatu saat RI 1 dan 2 nggak bisa ngejabat, ketua DPR lah yang bakal maju gantiin. Ini artinya, kalau ini kejadian sekarang, tante cicitnya Soekarno inilah yang bakal mimpin Indonesia sampai presiden berikutnya kepilih. Tapi tunggu, di sistem pemerintahan sekarang, DPR itu fungsinya ngawasin kerjaan pemerintah. Kalau DPR yang merintah, siapa yang bakal ngawasin dia? Kalau nggak ada yang ngawasin, bukannya bahaya? Untungnya peraturan ini udah nggak berlaku lagi. Sekarang, kalau presiden dan wakilnya berhenti barengan, negara bakal dijalanin sama 3 menteri sekaligus. Trio ini bakal kerjasama buat mimpin negara sampai MPR, lembaga yang kerjanya ngelantik presiden, ngadain sidang buat milih pengganti dari pasangan calon presiden di pemilu sebelumnya. Dan ini semua harus dilakuin dalam kurun waktu segini lama. Nah, nentuin pengganti orang nomor 1 di tiap negara itu bisa beda-beda. Misalnya negeri Paman Sam yang udah nyiapin daftar pemain cadangan sampai belasan orang. Jadi kalau wakilnya nggak ada, yang naik bakal ketua DPR-nya. Kalau ketua DPR-nya nggak ada, yang naik bakal anggota senat seniornya. Dan begitu terus sampai daftarnya berakhir. Tapi ada juga kisah yang bikin ngeri. Tahun segini, warga Polandia harus kehilangan presiden, ibu negara, menteri, dan para petinggi negaranya sekaligus karena kecelakaan pesawat. Karena di sistem negara Polandia nggak ada wakil presiden, ketua DPR di sana ngambil alih kepemimpinan sampai pemilu darurat digelar. Ya, kita udah tahu apa yang bakal terjadi kalau presiden Indonesia dan wakilnya mangkir barengan. Tapi untungnya, sampai sekarang kita belum ngerasain dipimpin sama 3 sosok sekaligus.